Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agelia Intan Sukma dari kelas 6 APGSD. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah keterampilan menulis ilmiah yang berjudul Problematika Pembelajaran Daring SD di Masa Pandemi. Yang pertama, pengertian pembelajaran daring. Menurut Permendikbud, pembelajaran jarak jauh merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan media komunikasi seperti handphone, komputer, dan laptop, atau sebagainya. Melihat kondisi Indonesia yang tengah dilanda pandemi, maka pembelajaran daring ini merupakan sebuah inovasi dan metode yang sangat tepat dalam menggantikan sementara pelaksanaan pembelajaran tatap muka, sehingga guru dan siswa tetap dapat melakukan interaksi dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai fitur dalam teknologi digital seperti WhatsApp, Google Meet, Zoom, atau Google Classroom. Yang kedua yaitu macam-macam kelas daring. Dalam pelaksanaannya, kelas daring dibentuk dalam 4 bentuk. Yang pertama, Web Based Instruction atau WBI. WBI adalah model belajar yang memanfaatkan potensi jaringan untuk menciptakan interaksi belajar. Untuk itu, teori yang diajukan agar pembelajaran yang didesain tetap mengutamakan proses belajar. Yang kedua, belajar jarak jauh atau BJJ. BJJ adalah proses di mana di antara pengajar dan peserta didik tidak terjadi tatap muka langsung atau melainkan terpisah jarak. Materi disampaikan melalui saluran komunikasi seperti yang digunakan dalam e-learning atau model lainnya. Yang ketiga, hybrid learning. Smaldino berpendapat bahwa hybrid learning adalah kombinasi e-learning dengan pembelajaran tatap muka langsung. Yang keempat, e-learning. E-learning adalah proses belajar yang menggunakan media elektronik digital seperti multimedia. Ketiga, kelebihan dan kekurangan kelas daring. Kelebihan kelas daring yang pertama, pengadaan kelas daring lebih fleksibel karena pihak pengajar dan pihak peserta dapat berada di mana saja dengan waktu yang disepakati. Yang kedua, kelas daring dapat lebih mendekatkan pengajar dan peserta didik dengan teknologi di masa sekarang sehingga dapat semakin terbiasa. Yang ketiga, proses berlangsungnya kelas daring dan materi yang digunakan di dalamnya dapat disimpan dan diakses lagi oleh pengajar dan peserta didik sehingga akan memudahkan ketika memerlukan informasi yang dibutuhkan. Kekurangan kelas daring yang pertama, pihak yang terlibat dalam kelas harus sama-sama memiliki perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, atau komputer, bahkan serta internet yang lancar. Yang kedua, peserta kelas tidak dapat berinteraksi langsung dengan peserta lainnya seperti halnya di ruang kelas dan terfokus pada diri sendiri dengan materi yang disampaikan pengajar dalam kelas daring. Yang ketiga, pihak pengajar tidak dapat mengetahui secara langsung apakah peserta didik ini memahami materi yang disampaikan atau tidak. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab pembelajaran daring tidak efektif. Yang pertama, keterbatasannya media yang digunakan. Media yang dimaksud di sini yaitu HP atau laptop. Ketidakmampuan para wali murid untuk membeli HP atau laptop dapat menjadi kendala bagi peserta didik dalam menjalankan pembelajaran daring tersebut. Yang kedua, jaringan internet tidak bagus. Ketidakkuatnya akses jaringan internet juga dapat menjadi kendala utama bagi para peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran daring. Yang ketiga, kuota terbatas. Kuota juga merupakan fasilitas yang harus ada ketika pembelajaran daring dilakukan. Namun, sekarang sudah adanya bantuan dari pemerintah, bantuan kuota internet belajar untuk siswa dan gurunya. Yang keempat, gaptek teknologi. Kasus ini hampir dialami oleh sebagian wali murid, terutama anak-anak yang nyatanya secara aplikatif belum sepenuhnya bisa memanfaatkan gawai secara baik. Selanjutnya, problematika pembelajaran daring di masa pandemi. Yang pertama, materi yang disampaikan oleh guru belum tentu bisa dipahami oleh siswa atau peserta didik semuanya, karena materi yang disajikan dalam bentuk e-book atau yang disajikan dalam perbab. Yang kedua, kemampuan guru terbatas dalam menggunakan teknologi pembelajaran daring. Yang ketiga, keterbatasan guru dalam melakukan
kontrol saat berlangsungnya pembelajaran daring. Hal ini antara lain disebabkan aplikasi yang digunakan tidak menyajikan menu form diskusi untuk menjelaskan atau menanyakan materi. Yang keempat, peserta didik kurang aktif dan kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran daring meskipun mereka didukung dengan fasilitas yang memadai. Yang kelima, peserta didik tidak memiliki perangkat atau handphone yang digunakan sebagai media belajar daring. Yang keenam, sejumlah peserta didik yang tinggal di wilayah tidak memiliki akses internet. Selanjutnya, solusi pemecahan masalah pembelajaran daring di masa pandemi. Yang pertama, guru hendaknya menyiapkan materi pembelajaran semenarik mungkin, seperti penyajian materi dalam bentuk slide PowerPoint yang disertai video pembelajaran. Yang kedua, dalam hal keterbatasan IT, guru dapat menggunakan teknologi yang pengoperasiannya lebih sederhana. Yang ketiga, peserta didik yang kurang peduli untuk mengikuti pembelajaran daring dapat diatasi dengan menghubungi atau menelpon orang tuanya secara personal apabila tidak memungkinkan untuk melakukan home visit. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.